Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya teman-teman. Walaupun sekarang kita belajarnya tidak di sekolah, melainkan kita belajarnya dari rumah. Nah teman-teman tetap semangat belajarnya. Teman-teman, untuk di sentra bahasa kali ini teman-teman akan bersama dengan Ibu Sukma. Jadi selama 1 semester ke depan teman-teman akan belajar sentra bahasa dengan Ibu Sukma. Nah teman-teman, tema kita hari ini tentang mikroorganisme. Teman-teman ada yang tahu mikroorganisme itu apa? Ya, mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya kita memerlukan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Mikroorganisme memiliki peranan yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya mikroorganisme dimanfaatkan untuk mengubah suatu makanan atau minuman ke makanan atau minuman yang lainnya. Nah, jadi dalam proses fermentasi dari mikroorganisme itu akan mengubah suatu makanan menjadi makanan yang lain. Contohnya pada tempe. Nah, teman-teman tahu tempe kan? Nah, tempe itu bahan bakunya dari kacang kedelai. Nah, ketika kacang kedelai difermentasi dengan mikroorganisme, maka kacang kedelai tadi akan berubah menjadi tempe yang kandungan proteinnya lebih tinggi setelah mengalami fermentasi. Karena ada bantuan mikroorganisme di dalamnya, sehingga itulah yang menyebabkan kenapa tempe memiliki protein yang tinggi. Selanjutnya, selain tempe, ada hasil fermentasi lain yang menghasilkan makanan yang baru. Contohnya tahu, oncom, lalu ada keju, roti, kecap, dan yang lainnya. Nah, makanan-makanan itu merupakan hasil fermentasi dari mikroorganisme. Nah, teman-teman, coba teman-teman lihat di gambar sebelahnya Bu Sukma ini. Nah, di gambar ini teman-teman bisa lihat merupakan satu contoh paragraf yang menjelaskan tentang mikroorganisme. Nah, kebetulan teman-teman, karena tema kita hari ini tentang mikroorganisme dan akan berhubungan dengan hasil pekerjaan kita hari ini. Nah, teman-teman bisa lihat yang gambar di sebelah Bu Sukma ini merupakan gambar contoh satu buah paragraf. Masih ingat kan paragraf itu apa? Paragraf itu merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang isinya ada 2 bagian, kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama atau biasa disebut dengan ide pokok dari suatu paragraf, yang biasanya di kalimat utama. Lalu ada kalimat penjelas, kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dan biasanya satu paragraf itu terdiri dari 3 sampai dengan 5 atau 7 kalimat di dalamnya. Lalu ada satu lagi ciri-ciri dari paragraf itu, yaitu ada tulisan yang menjorok ke dalam atau masuk ke dalam. Teman-teman lihat ada tanda panah. Nah, itu contoh tulisan yang masuk ke dalam. Nah, itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut membentuk satu paragraf. Untuk membuat paragraf yang baru, maka kita juga harus menulisnya dengan memasukkan kalimat itu ke dalam struktur paragraf itu. Jadi ada tulisan yang masuk atau tulisan yang menjorok ke dalam. Itu dinamakan alinea. Nah, satu alinea. Oke. Nah, teman-teman juga bisa lihat dalam paragraf itu ada beberapa tanda baca. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya tanda baca. Ada tanda baca titik, koma, tanda titik 2, tanda hubung, ya garis penghubung. Nah, itu merupakan tanda baca yang ada dalam suatu kalimat. Nah,
teman-teman, dalam satu kalimat itu biasanya ada polanya. Namanya kalimat dengan pola SPOK. Apa itu kalimat SPOK? Nah, kalimat SPOK adalah serangkaian kata yang mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu subjek, predikat, objek, dan keterangan? Nah, subjek itu adalah pelaku atau orang yang melakukan pekerjaan. Nah, biasanya itu orang, nama orang atau kata ganti orang. Misalnya aku, Sinta, atau Bu Sukma. Nah, itu merupakan subjek. Contoh-contoh subjek. Jadi kata yang menunjukkan nama orang atau nama benda, seperti itu. Lalu ada predikat. Apa itu predikat? Nah, predikat adalah pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Jadi pekerjaan yang dilakukan. Contoh, Ani membaca. Nah, Ani di sini adalah subjek, predikatnya membaca, pekerjaan yang dilakukan. Jadi Ani itu ngapain? Ani membaca. Nah, itu merupakan membaca itu merupakan predikat. Lalu yang ketiga ada objek. Apa itu objek? Objek adalah kata benda atau biasa benda yang dikenai pekerjaan. Nah, contoh, Ani membaca buku. Nah, buku ini di situ buku merupakan objek dari yang dikenai pekerjaan. Jadi Ani membaca buku. Subjeknya Ani, predikat membaca, lalu objeknya buku. Seperti itu. Lalu yang keempat ada keterangan. Nah, keterangan ini menjelaskan kalimat secara keseluruhan. Jadi biasanya keterangan itu bisa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan tujuan, cara, ataupun juga bisa penyebab. Nah, jadi kalau kita mau sempurnakan satu kalimat, kita gunakan kalimat yang tadi. Ani membaca buku di kelas. Nah, di kelas merupakan contoh keterangan tempat. Jadi untuk melengkapi suatu kalimat, nah itu memerlukan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi untuk melengkapi kalimat yang tadi, Ani membaca buku. Membaca buku di mana? Nah, di kelas. Ani membaca buku di kelas. Subjeknya Ani, membacanya predikat, lalu objeknya buku, dan keterangannya di kelas, seperti itu. Jadi suatu kalimat akan utuh ketika ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi jelas kalimatnya ini tentang apa, menunjukkan apa dengan adanya kalimat pola SPOK. Nah, teman-teman, dalam satu kalimat itu ada mengandung beberapa makna kata. Nah, ada yang namanya makna kata. Dalam bahasa Indonesia itu ada dua jenis makna kata. Ada yang namanya makna kata denotasi, dan yang kedua makna kata konotasi. Apa bedanya? Kalau makna denotasi merupakan makna yang sebenarnya. Jadi makna yang sebenarnya itu seperti apa? Contoh, makna sebenarnya, Alika memetik bunga di taman. Nah, Alika memetik bunga di taman. Bunga dalam kalimat tersebut itu merupakan kata ganti kembang. Jadi itu makna kata yang sebenarnya. Jadi si Alika ini memetik bunga di taman. Bunga ya bunga-bunga yang bermekaran di taman. Terserah itu mau bunga mawar, mau bunga melati, yang pasti itu adalah bunga atau kembang. Nah, itu berarti makna denotasi, makna yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada makna konotasi, makna yang bukan sebenarnya. Jadi konotasi itu kebalikan dari denotasi. Makna konotasi merupakan makna yang bukan sebenarnya. Contoh,
Cut Nyak Dien gugur sebagai bunga bangsa. Bunga bangsa. Nah, bunga dalam kalimat itu, kalimat Cut Nyak Dien gugur sebagai bunga bangsa. Nah, bunga dalam kalimat ini memiliki arti yang memiliki makna yang tidak sebenarnya. Jadi bukan bunga bangsa-bangsa yang punya bunga, bukan. Tapi bunga di sini maksudnya adalah pahlawan, pahlawan bangsa. Jadi itu makna yang tidak sebenarnya, makna konotasi. Cut Nyak Dien gugur sebagai bunga bangsa. Maksudnya adalah Cut Nyak Dien gugur sebagai pahlawan bangsa. Nah, di situ bunga merupakan makna dari pahlawan. Jadi beda ya makna kata denotasi dan konotasi. Denotasi makna yang sebenarnya, kalau konotasi makna yang tidak sebenarnya atau makna yang bukan sebenarnya. Oke, teman-teman? Nah, oke, Bu rasa cukup materi kita untuk hari ini. Teman-teman silahkan dipersiapkan alat dan bahannya untuk mengerjakan hasil karya hari ini. Nah, semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam mengerjakan hasil karyanya hari ini ya teman-teman. Oke, besok mau tutup dulu. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.